Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah ila Rasulina wa Nabina wa Habibina wa Syafiina Rasulillah Muhammad ibn Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Thumma ila arwahi abai wa ikhwani minal anbiya wal mursalin. Wa thumma ila arwahi azwajihi wa ashabihi wa ahli baitihi tayyibin tahirin. Thumma ila ruh al-imam al-muhajir ilallah ila Rasulih Ahmad bin Isa wa sayyidina Abdullah bin Ahmad bin Isa وأصولهم وفروعهم ثم إلى صاحب المؤلف رسالة لسلوك المريد الحبيب عبد الله بن علوي بن محمد الحداد. نوينا بقراءة هذا الكتاب مثل ما نوائه ومثل ما نوى آباؤنا وجدادنا ومشايخنا وأسلافنا الصالحون بقراءته ونفعنا بهم في الدين والدنيا والآخرة. وإلى حضرة النبي الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الحمد لله الحمد لله الذي هدانا بعبده المختار من دعانا إليه بالإذن وقد نادانا لبيك يا من دلنا وحدانا. اللهم فصل وسلم وبارك وكرم وعظم على ذات المحمدية والآل واغفر لنا ما يكون وما قد كان. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أما بعد. Alhamdulillah, segala puji kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memperjalankan waktu siang dan malam hingga pada pagi hari ini. Allah kembalikan roh kita untuk kita diberikan kesempatan kita bisa berkumpul di dalam masjid, di dalam satu tempat yang mulia, di perkumpulan yang mulia, di waktu yang insya Allah juga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk kita sama-sama membahas adab bagi orang-orang yang ingin mendekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan membersihkan hati kita untuk kita mendapat menuju keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan seluruh makhluk, tapi Allah tidak menakdirkan seluruh makhluk untuk bisa mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah ciptakan seluruh akal, tapi tidak semua akal Allah takdirkan untuk bisa mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah ciptakan seluruh lisan, tapi tidak semua lisan Allah takdirkan untuk kita bisa mengingat, menyebut nama Allah, nama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah ciptakan semua kaki, tapi tidak semua kaki Allah takdirkan untuk kita bisa mendatangi perkumpulan yang insya Allah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka adalah satu kewajiban bagi kita untuk bisa bersyukur kita bisa Allah takdirkan untuk bisa datanglah ke tempat ini. Ya. Kita akan lanjutkan pembahasan kitab Risalah Adab Sulukul Murid. Pada pertemuan yang lalu kita sudah membahas sampai pada fasal bagaimana terkadang seseorang yang ingin mendekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala itu dikuasai oleh makhluk-makhluk Allah yang lain, oleh manusia-manusia yang lain, dengan cara diganggu dia, dengan cara dia dikucilkan, dengan cara dia mungkin dihinakan di hadapan makhluk yang demikian. Ya, orang yang ingin mendekat kepada Allah normal kalau mau digituin, normal, ya Pak. Kalau kita diuji dengan hal yang demikian, kata Habib Abdullah Haddad, maka hendaknya kita bersabar, sabar, diuji sama makhluk, sabar, ya. Dan tinggalkan pembalasan. Enggak usah kita merubah sifat kita menjadi sifat buruknya orang yang mengganggu kita. Kita ini mau mendekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan mau
eker-ekeran kalau bahasa Jawa, sama orang-orang yang mengganggu. Kalau dia mengganggu kita, kita ganggu dia, kita balas dengan pembalasan yang sama. Apa bedanya kita sama dia? Kita ini mau berjalan menuju kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia mau menuju kemana kan kita nggak tahu. Yang kita tahu, kita ini mau menuju kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka kita jangan memiliki sifat seperti orang yang bukan ingin mendekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tinggalkan pembalasan, jaga kebersihan hati. Jaga kebersihan hati dari urusan-urusan rasa dengki, dari iri, ya, dan bisikan-bisikan buruk. Ini siapa yang ingin menuju kepada Allah, nyari ridhonya Allah Subhanahu wa Ta'ala, dia jalani kehidupan dunianya dengan kesadaran seperti ini, kemungkinan besar dia akan merasakan bagaimana rasanya diganggu oleh makhluk. Saya pernah, Pak, belum lama lah. Jadi saya ada satu janji sama seseorang yang saya kenal. Janjinya hari Jumat 11:30 kita mau rapat begitu. Jam 10:30 ditelepon, Pak nanti siap-siap ya 11:30 kita. Oke, saya bilang, kita udah janjian 11:30. Tahu-tahu jam 11 lewat sedikit dia telepon lagi, bahwa orang yang akan kita temui 11:30 nih harus buru-buru pulang gitu, karena dia ada urusan sama istrinya, ditelepon sama istri. Saya bilang, Pak nanti saya insya Allah habis Jumatan saya langsung berangkat, karena jaraknya nggak terlalu jauh dari tempat saya rapat pertama gitu. Terus 11:30 dia bilang, Pak, dia telepon lagi, Pak ini nggak bisa, dia nih nggak bisa lama-lama, mendingan Bapak sekarang dah ke sini. Saya bilang, saya nggak bisa Pak, ini kita masih mau harus Jumatan. Udah Bapak nggak usah Jumatan dulu, nggak usah Jumatan dulu. Subhanallah, ini ada orang seperti itu, ada orang saking nyari dunianya, dia yang dia tuju saya nggak tahu apa. Tapi kalau kita mau urusan jalan kita menuju kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, gangguan-gangguan seperti itu tuh kadang nyata. Bukan kadang, memang nyata. Makanya harus bersabar, kuat-kuatin iman, bersihkan hati, tinggalkan kedengkian, ya. Jangan pernah mendoakan yang jelek bagi orang-orang yang berlaku buruk kepada kita. Itu ada Abu Yazid Muhammad bin Ali al-Maliki di Makkah. Orang yang ngeganggu beliau banyak, yang nggak sepaham dengan beliau, kemudian menjelek-jelekan, menghinakan namanya, itu banyak. Dan ada satu kali itu satu orang yang melakukan hal yang seperti itulah kepada beliau. Kemudian Abu Ya itu manggil muridnya satu, ada Habib Ali Jufri. Dia bilang, ya Ali, tahan mana, ikut sama saya. Dia bawa koper satu itu. Kemudian dia pergi ke satu tempat. Habib Ali Jufri ini dikasihkan kopernya, ente pergi ke apartemen ini, lantai sekian, nomor sekian. Ini ente kasihkan sama dia, jangan bilang dari anak. Kemudian Habib Ali Jufri ini taat sudah sama gurunya, ya sudah, ya kan, oke. Dia ke atas, dia ketuk, dikasih itu koper. Dia bilang, dari siapa? Saya nggak tahu, saya cuma disuruh kasih ke sini aja. Kemudian Habib Ali-nya turun, nggak lama mau masuk mobil, dikejar sama orang itu. Dia bilang, dari mana ini? Dari mana ini duit? Dikasih duit, satu koper itu duit. Istrinya apa anaknya begitu lagi sakit butuh dana. Dia bilang, dari siapa ini? Habib Ali nggak berani jawab. Habib Ali Jufri nggak berani jawab. Dia lihat orang yang ternyata orang yang memberikan uang itu adalah orang yang dia hina, Said Muhammad al-Maliki, Said Abu Ya al-Maliki. Kemudian sejak saat itu orang itu merubah dirinya lah, yang tadinya benci kepada beliau, kemudian lama kelamaan menjadi baik sama Said Abu Ya Maliki itu. Tinggalkan pembalasan. Kalau misalnya Allah mau, Allah bisa rubah keadaannya dia menjadi lebih baik. Tugas kita ini nggak tahu nih Allah berkehendak apa sama kita, karena kita ini masih hidup di dunia
Kita nggak tahu bagaimana akhiran hidup kita, dan kita masih terlibat hukum, terikat dengan hukum sebab akibat, maka timbulkan hal-hal yang baik yang menjadi sebab, insya Allah Allah jadikan kebaikan pada diri kita. Oleh karena itu kita perbaiki keadaan hati kita, karena Allah Subhanahu wa ta'ala nggak ngelihat amal kita, Allah nggak ngelihat rupa kita, Allah nggak ngelihat harta kita. Yang Allah lihat adalah hati kita. Kalau dia baik, baik seluruh badan kita. Kalau dia buruk, buruk seluruh badan. Maka tugas kita ngejaga untuk tugas kita adalah untuk menjaga hati. Ya. Kita lanjutkan. Qala al-mu'allif rahimahullahu taala wa nafa'na bihim fid dharain amin radhiyallahu ankum. Faslun. Wajtahid ayyuhal murid fi tanzihil qalbi min khawfin khalqi wa min at-tama'i fihim. Fa inna dhalika yahmilu ala sukuti ala al-batil wa ala al-mudahanati fid din. Ya. Wajtahid ayyuhal murid, berjihadlah, berusahalah dengan sungguh-sungguh. Ayyuhal murid, wahai orang-orang yang ingin mendekat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, fi tanzihi qalbik, dalam berupaya untuk mensucikan, membersihkan keadaan hati kita, min khaufin khalqi, dari rasa takut kepada makhluk. Kalau kemarin diingatkan bahwa kita ini mungkin dikuasai oleh makhluk Allah yang lainnya. Kalau sekarang dibilang sucikan, bersihkan hatimu dari rasa takut kepada makhluk dan sangat menginginkan apa yang ada pada mereka. Kadang-kadang kita ini takut sama makhluk karena kita mengharapkan sesuatu. Ada yang mengharapkan keamanan, ada yang mengharapkan harta, ada macam-macam lah. Orang takut sama makhluk gara-gara hal-hal seperti itu. Ya, jangan kita kalau mau mendekat kepada Allah, bersihkan hati kita dari yang begitu-begitu. Bersihkan dari rasa takut kepada makhluk. Ada nih, ini orangnya begini begitu. Dia mana lebih kuat, dia atau Allah Subhanahu wa ta'ala? Yang memberikan orang itu kekuatan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau mau takut sama Allah. Kalau mau berharap sama Allah. Jangan takut sama makhluk, jangan takut sama selain daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kadang-kadang tuh mereka menginginkan apa yang ada pada mereka. Saya mengharapkan keamanan, saya mengharapkan hartanya misalnya. Karena semua itu, hal-hal seperti tadi itu menjadikan seseorang berdiam diri dari perbuatan batil. Ini orang yang menginginkan sesuatu dari makhluk dibilang penjilat. Tahu penjilat, Pak? Dibilang minta fa'in ala suhut ala batil. Wa alal mudahanati fid din, dibilang itu mudahanati fid din, penjilat di dalam agama. Padahal ini kita urusan dunia, urusan dunianya betul, urusan dunia, tapi kita dibilang penjilat di dalam agama. Kenapa? Karena ini kaitannya sama hati. Walaupun kita urusan jual beli, urusan bisnis, tapi kita takut, kita tunduk sama seseorang gara-gara kita menginginkan sesuatu dari dia, nggak ada urusannya sama agama, tetap dibilang mudah penting, penjilat di dalam agama. Kenapa? Karena dia menundukkan hatinya kepada selain daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang yang bisa menjalankan seperti ini, orang yang ingin menuju kepada Allah, ini hakikatnya orang-orang yang kuat. Kalau orang yang ngaku dirinya kuat, atau ada orang-orang namanya penjilat ya, namanya penjilat di dalam agama, hati-hati nih. Ini kaitannya dengan hati soalnya, dan itu akan tercermin di dalam lisan kita, di dalam perbuatan kita, di dalam gerak-gerik kita, itu bakal kelihatan. Kalau kita tunduk kepada Allah, kita akan menjadi hamba Allah yang baik.
Tapi kalau tujuan kita adalah selain daripada Allah Subhanahu wa taala, tujuannya makhluk, hati-hati nih, dicap penjilat di dalam agama. Temennya benar dibilang salah. Gara-gara apa? Gara-gara dia takut sama makhluk, bukan takut sama Allah. Aturan Allah diterabas, orang menipu orang lain dan dia diam dengan keadaan itu. Ini orang penjilat di dalam agama. Ya, ini hati-hati nih. Di kehidupan sehari-hari hal-hal seperti ini sering terjadi. Karena sesungguhnya semua itu akan menjadikan seseorang berdiam diri atas perbuatan batil. Orang kalau udah jadi penjilat, orang lain itu melakukan kesalahan, dia diam. Diam dia. Ini hati-hati nih, kalau ada kesalahan terus kita diam, jangan-jangan nih kita penjilat di dalam agama. Ya. Ketika kita berdiam diri terhadap perbuatan batil, meninggalkan perintah untuk berbuat baik dan mencegah daripada kemungkaran, maka cukup hal tersebut sebagai kehinaan bagi penyandang sifat ini. Walaupun dia kaya, walaupun dia punya kedudukan luar biasa, walaupun dia punya ini itu dari dunianya, tapi orang-orang seperti itu, kalau dia menyandang sifat penjilat di dalam agama, maka itu adalah sebuah kehinaan buat dia. Mungkin di mata makhluk dia orang yang kaya, mungkin di mata makhluk dia orang yang berpengaruh, tapi di mata agama, di mata Allah Subhanahu wa taala, orang itu adalah orang yang hina. Ini ada orang nggak peduli sama apa pandangan agama. Yang dia lihat hanya pandangan manusia, pandangan makhluk, karena beda orientasi. Ya, dia nggak peduli dengan kehinaan itu. Dia mau dibilang pokoknya yang penting harta saya banyak, hidup saya tenang. Nggak dilihat sebagai orang yang hina di mata orang. Hati-hati. Karena penyandang sifat itu dikatakan cukup hal tersebut sebagai kehinaan bagi penyandang sifat ini. Dan sifat ini enggak cocok untuk dimiliki oleh seseorang yang ingin mendekat kepada Allah. Ini kita mau ngapain nyari sesuatu dari dunia? Nyari pandangan selain pandangan Allah. Nyari ridho selain ridhonya Allah Subhanahu wa ta'ala. Hidup di dunia mau sampai kapan? Mau sampai usia 60 tahun, 70 tahun, 80 tahun. Mau sampai kapan? Nyari pandangan yang dicari pandangan makhluk. Udah berlalu usianya yang dia cari pandangan makhluk. Kita nih udah dah di sisa usia kita sekarang. Ada yang usianya sudah 40 tahun, 50 tahun, 60, 70, bahkan ada yang sudah 80 tahun ada. Sudah, tinggalkan urusan-urusan dunia. Cari ridhonya Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang yang mencari ridhonya makhluk, yang menjadi penjilat di dalam agama, penyandang sifat itu adalah orang-orang yang hina di sisi Allah. Maka sebaliknya, orang-orang yang mencari ridhonya Allah Subhanahu wa ta'ala, takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka penyandang sifat itu adalah penyandang seseorang yang mulia. Seseorang yang mulia di sisi Allah. Ya. Sebab seseorang yang beriman menjadi mulia dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia tidak takut dan dia tidak berharap selain daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. In wasalaka ahadun min ikhwanik, kalau ada seorang temanmu yang beragama Islam memberikan hadiah kepadamu dengan cara yang baik. Nah, ini kaitannya sama urusan hati nih. Kalau ada orang yang memberikan kepada kita hadiah dengan cara yang baik, maka kalau dia orangnya muslim, terima pemberian itu. Kalau engkau membutuhkannya, dikasih hadiah, kita kalau dikasih hadiah terima. Rasulullah SAW dikasih hadiah dari siapa ya? Raja dari Mesir lah. Itu Nabi menerima
Ada yang dikembalikan, ada yang diterima sama Nabi. Ya, maka terimalah jika engkau membutuhkannya dan bersyukurlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Karena hakikat yang memberi itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Allahu yu'ti wa ana qasim, kata Rasulullah SAW. Allah yang sejatinya memberi, sedangkan Nabi Muhammad SAW adalah yang membagi-bagikannya. Rahmat terbesar dari Allah, yang memberi adalah Allah, yang membagi adalah Rasulullah SAW. Ya begitu, ya. Karena dialah Allah Subhanahu wa taala sang pemberi sesungguhnya, maka berterima kasih kepada Allah, alhamdulillah, bersyukur kepada Allah, ya. Kemudian berterima kasihlah kepada hamba-hambanya yang menyampaikan pemberian itu kepadamu. Ini adab nih, ada. Kalau dikasih sesuatu, terima, alhamdulillah. Kemudian berterima kasih sama jazakumullah khair. Nanti sudah ngasih kepada anak sesuatu yang anda butuhkan. Ada Syekh Abu Bakar bin Salim, Sahibul Inad, itu bukan orang miskin. Dapurnya 24 jam masak buat menjamu orang. Ini ungkapan saking dia itu dikunjungi oleh banyak orang dari waktu ke waktu, nggak peduli siang atau malam. Satu kali ada yang jaga di rumahnya dia, itu kedatangan satu orang ibu-ibu tua bawa gandum. Ini Syekh Abu Bakar bin Salim bukan orang miskin, diberi dia kekayaan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia masak gandumnya gandum yang terbaik. Si ibu ini datang membawa bubur gandum itu untuk diberikan kepada Syekh Abu Bakar bin Salim. Kemudian sama penjaga rumahnya dia bilang, ya ibu, ini ente nggak tahu siapa Syekh Abu Bakar bin Salim. Ini orangnya tajir, pintunya kebuka buat orang untuk makan di rumahnya dia. Gandumnya pasti gandum yang terbaik. Ini dikasih beginian, jangan dah. Si ibu itu kemudian berpikir, dia sedih juga, iya bener juga. Ini orang buka pintunya buat orang lain, masak segala macam. Saya bawain beginian. Kecewa hatinya. Apa namanya? Sedih. Kemudian dia mau keluar. Sampai hal itu ke telinganya Syekh Abu Bakar bin Salim. Dikejar ibu itu. Dia bilang itu, ibu tadi katanya antum mau ngasih saya apa namanya gandum. Dia bilang iya ya Syekh. Boleh saya minta. Dikasih sama ibu itu. Kemudian dicicip sama Syekh Abu Bakar. Subhanallah. Ini masakan seperti ini nih, gandum seperti ini sudah saya nanti-nantikan. Jazakumullah khair. Terima kasih, ini saya terima ya. Bahagianya hati si ibu itu kan. Kemudian Syekh Abu Bakar bin Salim balik, dia tegur penjaga rumahnya. Jangan begitu katanya. Ente ini apa namanya? Menghancurkan hati seseorang. Itu kemuliaan seorang muslim itu lebih mulia. Jangan begitu kalau sama orang katanya. Ya, bagian daripada pendidikan adab. Ya. Kalau kita nggak membutuhkannya, tapi kalau itu bisa menyenangkan hati orang lain, maka terima. Puji Allah Subhanahu wa taala, berterima kasih juga kepada orang yang memberikannya. Jika kita tidak membutuhkan pemberian tersebut, maka pikirkan terlebih dahulu. Kalau kita nggak butuh nih, pikirin terlebih dahulu. Ya, kalau kita lihat keadaan hati kita nih, kita lihat dulu keadaan hati kita. Kalau dikasih, kemudian hati kita menolak, saya nggak butuh yang begini. Saya ada punya yang lebih bagus, segala macam. Kalau keadaan hati kita seperti itu, maka terima. Maka justru terima itu pemberian. Buat apa? Buat mendidik keadaan hati kita. Ya, kalau engkau mendapati keadaan yang lebih baik bagi hatimu bila kau menerimanya, maka terima. Nih kalau dengan begini hati saya menjadi terdidik, tenang hati saya.
Saya punya banyak duit, dikasih duit sama orang. Ini saya dikasih duit ini supaya saya ini nggak sombong. Padahal uangnya nggak seberapa misalnya. Menurut keadaan dia, nggak terlalu seberapa. Tapi hati saya ini saya sombong nih. Beberapa waktu ini saya kayak nggak butuh sama manusia. Dikasih pelajaran dengan diberikan. Ente ini dikasih duit segini, ya apa? Hatinya bagaimana? Kalau dia dapati itu baik buat keadaan hatinya, terima. Atau kalau misalnya kita justru jadi orang yang tamak terhadap dunia, misalnya dikasih duit malah membuat hatinya semakin bahagia nih, dunia mendatangi saya, ini begini begitu, urusan hatinya malah jadi buruk, maka tolak hal tersebut dengan sopan santun. Jika tidak, maka kembalikan. Ditolak nggak apa-apa, dengan sopan santun. Atau terima, tapi kemudian salurkan kepada orang lain. Dikasih duit, dikasih amplop, nggak usah dibuka, nggak usah dihitung berapa jumlahnya. Kalau itu baik untuk keadaan hati kita, terima, kasihkan ke orang. Nggak usah dihitung, nggak usah dibuka, ya. Atau kembalikan dengan penuh sopan santun sehingga tidak mematahkan hati pemberi. Karena kehormatan seorang muslim besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ini masalah kehormatan seorang muslim ini kadang di kehidupan sehari-hari kita ini sudah mulai tipis, mulai punah. Ya. Hati-hatilah kalian dari perbuatan menolak pemberian, karena ingin dikenal oleh orang supaya dianggap sebagai orang yang zuhud, atau menerimanya dengan penuh nafsu syahwat sehingga dia menjadi orang-orang yang tamak terhadap dunia. Hati-hati. Ini perhatikan di dalam kehidupan hari-hari kita. Ini contohnya saya nggak punya banyak contoh lah, tapi masing-masing kita bisa ngelihat dengan realitas kehidupan hari-hari kita, keadaan seperti ini insya Allah banyak ditemui. Ya, orang-orang yang ingin memperbaiki keadaan kehidupan dia, hubungan dia dengan Allah Subhanahu wa taala, pasti kena nih yang begini-begini. Pasti diuji dengan yang begini-begini, ya. Hati-hati dari kegiatan menolak karena ingin dikenal sebagai orang yang zuhud, atau menerima dengan penuh rasa nafsu syahwat. Kedua hal itu nggak bagus. Namun demikian, menerima dengan perasaan tamak, ya, dengan hawa nafsu, itu masih lebih baik dibandingkan menolak karena ingin dikenal sebagai orang yang zuhud, ya. Dikenal sebagai orang yang zuhud, orang yang berpaling dari dunia. Hal itu lebih merusak keadaan hati dibandingkan dia nerima dengan penuh rasa tamak tadi itu, ya, dengan rakus. Masih mending dia nerima dengan rakus daripada dia tolak supaya dikenal sebagai orang yang zuhud, orang yang berpaling dari dunia. Kenapa bisa begitu? Karena kegiatan menerima dengan rasa tamak itu pengaruhnya terhadap fisik, lebih kepada fisik. Ada pengaruhnya sama hati juga, bukan nggak ada. Tapi kalau urusannya ingin dikenal sebagai orang yang zuhud, itu dampaknya kepada hati lebih besar dibandingkan kepada fisiknya. Makanya orang yang ingin mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah berikan kepada kita kekuatan untuk melakukan hal tersebut. Itu yang perlu pertama kali mereka lakukan adalah tazkiyatun nufus, untuk membersihkan masalah hatinya, hawa nafsunya, diredam, ditekan, dikendalikan.
Nafsu manusia ini normal, punya hawa nafsu normal. Punya hawa nafsu normal. Yang penting adalah jangan sampai seseorang itu dikuasai oleh hawa nafsunya. Justru yang harus menjadi pengendali kita nih adalah pengendali hawa nafsu kita. Harusnya kita yang mengendalikan, ya. Dengan apa kita mengendalikan? Dengan tazkiyatun nufus, dengan banyak-banyak riyadhah. Ada orang yang melazimkan berpuasa, ada orang yang melazimkan menuntut ilmu, ada orang yang melazimkan dirinya dengan banyak membaca Al-Quran, dengan berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, membaca salawat sekian banyak. Gak ada apa-apa. Semua itu tujuannya, selama tujuannya adalah untuk mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dijalani dengan cara-cara yang sesuai dengan syariat, tidak menyalahi daripada syariat, maka jalankan. Tujuannya apa? Untuk membersihkan hawa nafsu kita, membersihkan hati kita, supaya dia cukup jernih untuk menampung pandangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena Allah, yang Allah lihat itu adalah hati kita. Kalau hati kita pantas, kita buat hati kita pantas, Allah yang memantaskan. Kita buat, kita berusaha untuk membuat hati kita pantas dipandang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka Allah akan memandang hati itu. Kalau sudah dipandang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, tenang hidup kita. Karena kita ada dalam pandangannya Allah, dalam CCTV-nya Allah. Diperhatikan kita sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita mau ngebersihkan hati. Tapi kalau kita sembarangan aja dengan hati, urusan apa namanya, keadaannya dia cuek aja, nggak peduli lah dia. Ada orang yang nggak memperhatikan masalah hati, dia urusannya masalahnya fisik aja. Syariatnya jalan, sholatnya bagus, puasanya bagus, tapi hatinya nggak dia perbaiki. Makanya kita dapat itu orang-orang yang sholatnya sih cakep, sholatnya cakep, ilmunya bagus, tapi kenapa kok orangnya keras ya? Karena dia nggak memperhatikan masalah hatinya. Ada lagi kita lihat orang-orang yang nyeleneh, syariatnya berantakan, sholat kagak sholat, puasa kagak puasa, mabok-mabokan iya, tapi orangnya baik. Dia ngurusi masalah hatinya, nggak rese sama orang. Hatinya dia urusin, fisiknya nggak dia urusin. Orang-orang ini model orang-orang yang zindik. Dia suka menerabas urusan Allah. Makanya disuruh pelajari fikih sama syariat, sama hakikat, sama tasawuf. Ini dua hal yang harus berjalan bersama-sama. Fisiknya dijalankan, syariatnya jalani, hatinya juga dibersihkan. Bagus tuh. Jangan cuma menjadi salah satunya. Ada orang yang fikih, urusan tasawuf hatinya nggak dia pedulikan. Ini orangnya jadi orang-orang yang keras. Orang yang keras, lihat aja, mukanya kagak ada senyum-senyumnya, karena sama orang sedikit-sedikit disalah-salahkan. Itu orang-orang yang ngurusi masalah syariat, hatinya nggak diperhatikan. Atau kalau dia cuma memperhatikan masalah hati, dia nggak ngurusin masalah syariat, dia jadi orang-orang yang zindik. Yang penting kan tujuannya sholat itu, saya ingat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya ini sekarang udah ingat sama Allah. Saya nggak nyakiti hati orang, jadi nggak perlulah sholat nyape-nyapein. Urusan saya lagi kerja kepotong sama sholat. Urusan saya lagi harusnya bisa ketemu orang lain, kita bisa entertain, makan segala macam. Karena saya puasa saya jadi nggak bisa. Nggak usah. Yang penting hubungan saya sama manusia yang lain bagus. Nah, ini hati-hati ya. Dua hal ini perlu untuk kita perhatikan. Seseorang yang memiliki keteguhan di sisi Allah, yang tidak diragukan oleh segala sesuatu dari urusan-urusan dunianya, pasti Allah akan menjadikan di dalam hatinya itu cahaya.
Pasti semakin dia menuju kepada Allah Subhanahu wa taala, cahaya hatinya itu akan semakin membesar. Ketika hatinya bagus, maka seluruh badannya akan bagus. Wajahnya dilihat enak, lisannya didengar juga nyaman, perbuatannya nggak ngerugikan orang lain, nggak nyakiti orang lain. Tapi sebaliknya, orang yang hilang cahaya Allah dari hatinya, maka lisannya akan dipenuhi dengan hal-hal yang buruk. Perbuatannya akan banyak menyakiti orang lain, akan banyak mengganggu orang-orang lain, khususnya mereka yang berjalan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Karena kalau orang itu sama-sama mengejar dunia, mereka nggak akan merasa terganggu. Tapi kalau mereka berada di jalan yang berbeda, ini kita umpama ya, di jalan tol. Kita sama-sama dari Bogor menuju Jakarta. Terganggu nggak kita dengan orang-orang yang berbalap-balapan di dalam satu jalur yang sama menuju ke Jakarta? Nggak akan kita merasa terganggu. Tapi coba lihat, kalau misalnya pagi-pagi begitu, kontraflow dari Jakarta menuju Bogor, ada satu lajur yang dipakai kontraflow. Kan kita agak aneh. Kenapa? Ini kita menujunya ke sono, ini lajur menuju Bogor, ada satu jalurnya menuju Bogor, ada satu lajur yang dipakai untuk menuju Jakarta. Bertentangan, kontraflow. Aneh tuh. Ngerasanya akan merasa aneh. Ini orang-orang yang sama-sama menuju dunia, mencari urusan dunia, dia nggak akan merasa terganggu dengan berbalap-balapan satu sama lain. Nggak akan merasa terganggu. Tapi ketika orang yang ingin menuju kepada Allah, dia akan merasa terganggu dengan urusan yang menuju kepada selain Allah. Soalnya jalannya berbeda. Begitu juga sebaliknya. Orang-orang yang mengejar dunia, dia akan merasa terganggu dengan orang-orang yang ingin menuju kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang-orang yang ingin menuju kepada Allah, tadi dikatakan pasti Allah akan jadikan cahaya di dalam hati. Ya, sehingga dia faham tentang apa yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari dirinya. Ini orang-orang bukan kadang lah ya, orang-orang ini teralihkan dari Allah Subhanahu wa taala karena dia nggak tahu apa yang Allah inginkan dari kehidupannya dia. Jangankan apa yang Allah inginkan, yang dirinya inginkan, hawa nafsunya inginkan, kadang-kadang dia juga nggak tahu urusan-urusan dunia. Dirinya aja dia nggak tahu, apalagi apa yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa kok dia nggak tahu? Kenapa kok dia bisa sebegitu jauhnya dari Allah Subhanahu wa ta'ala? Kenapa dia melakukan perbuatan-perbuatan yang tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala? Karena jauhnya dia dari petunjuk. Kok bisa jauh dari petunjuk? Kali dia jarang ngaji kali. Ilmu itu didatangi. Ya, ilmu itu didatengin. Kita ini kalau mau menuju kepada Allah Subhanahu wa ta'ala harus mendatangi ilmu. Cari tuh ilmu ada di mana. Jangan pusing sama urusan macet, jangan pusing sama urusan hujan, jangan pusing sama urusan sakit. Kalau emang punya keniatan untuk mendekat kepada Allah, dimulai dengan dia mencari ilmunya, mendatangi guru-guru yang memang berkapasitas sebagai seorang pendidik, bukan sekedar seorang pengajar. Kalau guru sekarang yang ada di sekolahan rata-rata itu pengajar, dia ngajarin aja. Masalah muridnya tuh ngerti apa enggak urusan belakangan, yang penting saya udah ngajarin sesuai dengan kurikulum pendidikan. Tapi masalah si anak ini ngerti apa enggak tahu deh. Kalau pendidik modelnya berbeda. Tujuan dari pendidikan itu adalah si anak ini ngerti, paham, ya.
Jadi tujuan utamanya dia adalah untuk memahamkan si anak, bukan sekedar mengajarkan ilmunya. Nah, ini penting. Cari ilmunya, cari pendidik yang bisa memahamkan kita tentang ilmu tersebut, dan cari seorang pendidik yang mengingatkan kita tentang Allah Subhanahu wa taala. Bukan sekedar urusan dunia. Kemudian setelah itu cari seorang pendidik yang bisa menuntun hati kita menuju kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita ini bukan Rasulullah yang bertemu dengan Allah. Kita juga bukan sahabat yang bertemu dengan Rasulullah. Kita bukan tabi'in yang ketemu dengan para sahabatnya Rasulullah. Kita bukan siapa-siapa. Kita cuma orang manusia akhir zaman yang menginginkan kelak pertemuan kita dengan Allah Subhanahu wa taala menjadi pertemuan yang membahagiakan, bukan pertemuan yang menakutkan. Maka kita cuma mau berusaha, kita cuma bisa berusaha. Urusan pekerjaan nggak habis-habis, urusan proyek nggak habis-habis, urusan pergi ke sini pergi ke sana nggak bakal habis-habis. Tapi semua itu bakal habis dengan kematian. Kalau sudah mati, dimulai perjalanan hidup kita yang sesungguhnya. Bagaimana keadaan kita bersama dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya, maka perhatikan masalah ini baik-baik. Kita masukin ke dalam akal pikiran kita, kemudian kita tinjau bagaimana keadaan kita, apakah kita termasuk penjilat di dalam agama. Bahaya nih, mudahin ya. Jangan kita jadi penjilat di dalam agama. Kita tuju Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita sebagai orang-orang yang teguh pendiriannya untuk menuju kepada Allah Subhanahu wa taala, kuat dalam menghadapi ujian-ujian dunia, dari ujian-ujian makhluk, dari ujian hawa nafsu diri kita sendiri yang bisa membelokkan tujuan kita dari Allah Subhanahu wa taala menuju kepada dunia. Semoga Allah lindungi kita dari hal-hal yang demikian, dan semoga Allah jadikan hati kita hati yang bercahaya, yang di dalamnya dipenuhi dengan cahaya Allah Subhanahu wa taala, petunjuk Allah Subhanahu wa taala, dan kelak kita dimatikan dalam keadaan hati kita mengenal Allah, mengetahui apa yang diinginkan Allah, dan keadaan tersebut diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, hingga kita wafat dalam keadaan husnul khatimah, dibangkitkan dalam keadaan yang berbahagia, dan kita dikumpulkan di dalam tempat yang dipenuhi dengan kebahagiaan, surganya Allah Subhanahu wa taala dengan sebaik-baik makhluk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ala hadhihi niyyah wa likulli niyatin salih wa ila hadratin Nabi al-Fatihah. Ada yang mau ditanya dulu tentang apa yang kita bahas pagi? Iya Pak, enggak. Anggaplah ini sekarang ini kan pertanyaannya boleh atau tidak ya? Pertanyaannya boleh atau tidak. Artinya kita ini masih di level seperti itu. Kita masih mengharapkan hadiah. Kita ini kalau mau mengharap hadiah, yang mau kita harap ini dari siapa memang? Ketika kita masih ada di level ini, kita mengharapkan hadiahnya dari Allah Subhanahu wa taala, maka permintaan itu adalah sebaik-baiknya permintaan. Enggak apa-apa. Ada apa itu dipermasalahkan? Minta kok sama Allah Subhanahu wa taala. Ud'uni astajib lakum. Minta sama saya, kata Allah Subhanahu wa taala, akan aku wujudkan. Kita mengharapkan hadiah sama siapa? Sama makhluk? Enggak boleh sama makhluk. Tercela kalau sama makhluk. Enggak apa-apa. Enggak apa-apa. Enggak apa-apa. Artinya level kita memang masih sampai situ. Dengan level kita sekarang, mengharapkannya seperti itu adalah sesuatu yang baik. Sesuatu yang baik. Enggak perlu dipermasalahkan.
nggak perlu dipermasalahkan. Ada anak SD Pak, ya, dia mengerjakan ulangan, kemudian lulus dengan nilai yang baik, dia mendapatkan hadiah. Salah nggak? Nggak salah. Yang dia harapkan dari ayahnya, saya belajar sungguh-sungguh. Ini orang anak kecil sama bapaknya, boleh nggak? Boleh. Beda kalau dia sudah kuliah. Kalau dia udah kuliah, dia udah mulai sadar yang memberikan saya menyekolahkan saya, ngurusi saya dari saya kecil sampai saya kuliah, itu adalah orang tua saya. Saya ini nggak bisa balas apa-apa. Ini mahasiswa nih, kemudian dia lulus, dia minta hadiah sama bapaknya, malu nggak? Malu, karena dia sudah mulai bisa berpikir, ini gimana itu? Saya ini di segala macam diurusin sama orang tua dari kecil sampai mahasiswa, terus lulus masih mau minta sesuatu dari bapaknya. Yang ada itu sekarang kerja, urusi diri sendiri. Udah cukup bapaknya ngurusi dia dari kecil sampai besar. Kalau untuk levelnya mahasiswa, hal-hal seperti itu kurang pantas. Tapi kalau untuk anak SD, pantas itu. Nah kalau sekarang kita ini jangan anggap diri kita mahasiswa. Udah, kita ini anak kecil di hadapan Allah. Kecil. Mengharap sama siapa lagi kita mau mengharap? Sama Allah sudah. Gak apa-apa. Allah a'lam. Kalau gitu kita cukupkan dulu. Ini urusan begini emang rada susah nih. Untuk ditanya itu rada susah. Karena biasanya tercengang. Satu, tercengang. Kedua, ngantuk. Jadi mendengarkan hal-hal seperti ini memang butuh jihad yang lebih itu. Makanya di awal dibilang berjihadlah wahai orang-orang yang ingin mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita baca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Hadza minni wa lakum minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.